Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini sebagai aksi nyata pelatihan mandiri seri Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknik Pendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, disusun oleh Umi Faradila SPD SMA Negeri 18 Surabaya, dengan tujuan untuk memberikan tips bagaimana menjadikan anak didik kreatif dan inovatif. Bagian 1. Apa yang perlu kita ketahui sebelum praktek kreativitas? Apa itu kreativitas? Kebiasaan kreatif, kemampuan untuk terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Mispersepsi mengenai membangun kebiasaan kreatif. 1. Pernah atau sesekali BS terbiasa berpikir kreatif. 2. Memberikan kritik pada ide belum tentu mendukung ide berkembang jadi lebih tajam. 3. Memuji ide juga belum tentu efektif mendukung pengembangan ide kreatif. 4. Kreativitas bisa dalam berbagai bentuk pemikiran, tidak selalu berhubungan dengan produk seni. Apa saja aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif? 1. Jangan menghakimi. Terimalah ide awal walau terasa aneh atau lucu. Apa saja aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif? Yang kedua, semua bisa capai tujuan. Dengan kreativitas, semua ide bisa diarahkan untuk mencapai tujuan yang baik. Apa saja aspek kunci melatih kebiasaan berpikir kreatif? Yang ketiga, tempel pada kebiasaan lama. Kebiasaan baru akan lebih mudah terbentuk jika dilakukan pada saat kita melakukan kebiasaan lama. Bagian 2. Praktik membangun kebiasaan berpikir kreatif. Praktik 1. Latihan mandiri untuk guru. Ada 4 latihan singkat. Waktu sangat singkat, 5 menit per latihan. Alat yang dibutuhkan: media untuk mencatat atau mencoret-coret, bisa kertas dan alat tulis atau file Word, PowerPoint, dan sejenisnya. Praktik 1. Latihan mandiri untuk guru. Latihan 1A plus 1B melatih diri menerima ide seaneh apapun dan tidak menghakimi ide awal. Latihan 1C plus 1D membangun kebiasaan. Kegiatan 1A selama 5 menit menggabungkan benda yang tidak biasa. Langkah-langkah: pilih 1 hewan, pilih 1 bentuk geometris, menggambar hewan dengan bentuk geometris. Selanjutnya, catatan: bentuk tidak harus bagus tapi ide tersampaikan dengan baik. Langkah 1B selama 5 menit. Kegunaan benda tak berguna. Langkah-langkah: pertama, bayangkan satu tujuan mulia bagi manusia di masa depan. Kedua, pilih salah satu benda di sekitar yang dianggap tidak berguna. Ketiga, bayangkan cara membuat benda tidak berguna tadi menjadi alat mencapai tujuan. Keempat, catatan: cara tidak harus logis. Masih di 1B 5 menit. Kegunaan benda tak berguna. Contoh: mencerdaskan generasi muda, menjadikan kantong plastik bekas tempat keripik singkong. Kemudian plastik menjadi tempat tanah untuk menanam biji kedelai di kelas. Selanjutnya, catatan: jangan mengkritik ide awal ini dengan pertimbangan minyak bekas bisa mengganggu komposisi tanah, terima saja ide apapun.
Selanjutnya, kegiatan 1C 5-10 menit menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Langkah-langkah: 1. Menulis daftar aktivitas rutin sehari-hari. 2. Pilih 2 yang waktunya cukup luang. 3. Dari 2, pilih 1 yang cocok ditempeli latihan kreatif 1A dan 1C. Selanjutnya, di agenda, buat checklist keberhasilan latihan kreatif tiap hari dalam 1 minggu. Bagaimana praktek 2 efektif? Pertama, cari jadwal rutin dengan anak. Sama seperti pada diri sendiri, membangun kebiasaan baru akan lebih mudah jika menempel pada kebiasaan lama. Selanjutnya, observasi respon anak. Apapun yang kita rancang tidak akan berguna jika tidak sesuai dengan kondisi emosi anak dan kemampuan anak untuk menerima informasi. Praktek 2 kegiatan di kelas. Prinsip dasarnya sama dengan praktek 1A, 1B, dan 1C. Perbedaan: saat meminta anak berlatih kreatif, guru perlu menyederhanakan tantangan penetapan tujuan. Saat berlatih untuk diri sendiri, guru dapat menggunakan tujuan yang sangat abstrak. Langkah yang kedua, kegiatan selama 5 menit di kelas. Tujuan: merangsang kreativitas murid di kelas. Alat yang dibutuhkan: pilih kertas dan alat tulis, file di komputer, telepon pintar, atau imajinasi pribadi. Langkah yang kedua, 5 menit terakhir kegiatan di kelas. Pertama, mencari waktu rutin bertemu anak yang dapat disisiki latihan kredit 5 menit. Selanjutnya, memodifikasi instruksi 1A, 1B, dan 1C untuk memancing kreativitas anak. Dan terakhir, menggunakan kalimat hasil latihan 1D untuk mendorong anak lebih kreatif. Terima kasih, salam kreatif dan tetap semangat.